Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Junita Irianti Siregar dari Prodi S1 Farmasi. Saya akan membawakan materi sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan atau respirasi merupakan suatu proses pengambilan oksigen atau O2, pengeluaran karbon dioksida atau CO2, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Secara garis besar, fungsi sistem dari pernafasan adalah pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah ke jaringan yang ada di dalam tubuh. Gambaran umum alat pernafasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang batang tenggorokan, bronkiolus atau cabang bronkus, pulmo atau paru-paru. Yang pertama adalah rongga hidung, di mana rongga hidung ini merupakan organ pernafasan yang paling pertama dilalui oleh udara luar. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan rambut yang berfungsi untuk menahan kontaminasi benda-benda asing, misalnya debu dan kuman yang ikut masuk ke dalam rongga hidung. Selain itu, rongga hidung manusia juga memiliki konka atau selaput lendir yang mengandung banyak kapiler darah, sehingga dapat menghangatkan udara yang akan masuk ke dalam sistem pernafasan kita, atau dengan kata lain, mengatur temperatur dan kelembapan udara yang masuk pada saat kita bernafas. Kemudian fungsi daripada hidung. Yang pertama merupakan organ pernafasan atau penyaring udara. Yang kedua, indera penciuman. Yang ketiga, pemberi rasa pada makanan. Yang keempat, pengaturan suara. Dan yang kelima, pembersihan saluran pernafasan. Berikutnya adalah faring atau tenggorokan. Faring merupakan pertemuan antara saluran pernafasan nasofaring di bagian depan dan saluran pencernaan orofaring di bagian belakang. Saluran nafas akan terbuka ketika kita berbicara. Oleh karena itu, jika kita makan sambil berbicara, memungkinkan makanan akan masuk ke dalam saluran pernafasan. Ada 3 bagian dari faring. Yang pertama adalah nasofaring, di mana merupakan daerah yang membuka ke arah rongga hidung. Nasofaring terletak di bagian atas dari tenggorokan atau faring, letaknya di belakang hidung, di mana bagian ini yang menghubungkan saluran hidung ke seluruh sistem pernafasan manusia. Yang kedua adalah orofaring. Orofaring merupakan daerah yang membuka ke arah rongga mulut. Orofaring ini merupakan bagian dari sistem pernafasan yang letaknya di antara langit-langit, di belakang pangkal lidah, dan dekat dengan epiglotis. Berikutnya adalah hipofaring atau laringofaring, yang merupakan daerah yang membuka ke arah laring, di mana letaknya di bawah tenggorokan, dekat laring, yang berfungsi mengatur masuknya udara ke paru-paru serta mengatur makanan dan cairan yang akan masuk ke dalam kerongkongan. Pada gambar terdapat epiglotis, di mana epiglotis merupakan lembaran daripada tulang rawan, elastis, berfungsi melindungi laring atau kotak suara, mencegah makanan dan minuman agar tidak masuk ke dalam saluran pernafasan, dengan menutup tenggorokan ketika kita menelan, dan memiliki peranan yang paling penting dalam mengatur proses jalan masuknya udara. Vocal folds yang dimaksud adalah pita suara. Kemudian trakea. Trakea merupakan saluran panjang yang menghubungkan laring ke bronkus yang memiliki fungsi sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Sistem pernafasan yang berikutnya adalah laring. Laring atau yang lebih kita kenal sebagai pangkal tenggorokan, letaknya di bawah faring. Laring berfungsi menyalurkan udara dari faring ke trakea. Laring tersusun oleh tulang rawan. Pada laring terdapat glotis, di mana glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis pada saat ada makanan yang masuk atau lewat. Kemudian batang tenggorokan atau trakea, di mana batang tenggorokan berupa cincin-cincin tulang rawan yang memiliki silia-silia pada dinding di dalamnya. Silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang ikut masuk ke dalam saluran pernafasan.
Sebagian trakea terletak di leher dan sebagian lagi terletak di rongga dada. Batang tenggorokan atau trakea pada orang dewasa memiliki panjang sekitar 10 cm. Sistem pernafasan berikutnya adalah bronkus atau cabang batang tenggorokan, di mana bronkus merupakan cabang batang tenggorok yang jumlahnya sepasang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Dinding pada bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel seperti pada trakea. Perbedaannya adalah pada dinding trakea jauh lebih tebal, dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Kemudian bronkiolus atau cabang bronkus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil bronkus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Pada gambar di samping dapat kita lihat primary bronchus atau bronkus pertama, secondary bronchus atau bronkus kedua, tertiary bronchus atau bronkus ketiga, ada bronkiolus, terminal bronkiolus, di mana pada terminal bronkiolus ini sudah tidak terdapat pertukaran udara sehingga disebut sebagai ruang mati dan akan berakhir pada alveoli, di mana alveoli ini merupakan struktur mikroskopis yang berbentuk balon, letaknya di ujung pangkal daripada pernafasan, di mana alveoli ini akan mengembang di saat kita menghirup atau mengambil oksigen dan akan menyusut pada saat kita menghembuskan atau mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian paru-paru dan alveolus. Paru-paru pada manusia berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Pleura letaknya ada di bawah daripada paru-paru. Paru-paru kanan ada 3 gelambir dan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di bawah dari paru-paru terdapat juga diafragma, di mana diafragma ini merupakan otot yang membantu pada saat kita bernafas dan memisahkan rongga dada dari perut. Alveolus mempunyai struktur seperti sarang lebah, di mana alveolus inilah menjadi pertukaran gas antara udara dan darah. Luas permukaannya pada orang dewasa bisa mencapai antara 97 sampai 194 meter persegi. Secara umum, proses bernafas yaitu di saat udara masuk ke batang tenggorokan atau trakea, kemudian menuju ke paru-paru melalui bronkus dan bronkiolus, kemudian tujuan akhirnya adalah menuju alveolus. Pada saat terjadi pertukaran udara di alveolus, maka oksigen dalam pembuluh darah akan menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Mekanisme pernafasan dada dan perut. Pada pernafasan dada, di saat udara masuk, maka tulang rusuk terangkat karena kontraksi antar tulang rusuk, sehingga volume rongga dada akan menjadi besar, di mana proses ini dikenal dengan nama inspirasi. Pada proses ekspirasi pernafasan dada, yaitu di saat volume rongga dada mengecil, tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga udara keluar. Pada pernafasan perut, proses inspirasinya di saat udara masuk, maka otot diafragma akan berkontraksi sehingga diafragma mendatar, volume rongga dada akan membesar. Proses ekspirasinya di mana otot diafragma berelaksasi, otot perut berkontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada sehingga volume rongga dada mengecil sehingga udara keluar. Sekian materi sistem pernafasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.